Sepertinya sudah bukan rahasia lagi soal negara Cina yang sebagai negara maju kerap menciptakan hal-hal canggih yang bahkan di luar nalar akal manusia. Salah satunya kini yang cukup membuat geger adalah peneliti Cina yang disebut siap untuk menghidupkan orang mati. Seperti diketahui, sebelumnya Cina juga telah berhasil membuat eksperimen dengan merekayasa genetika bayi. Namun penelitian itu ternyata mendapat kecaman oleh dunia sebab telah melanggar kode etik kemanusiaan. Kendati demikian, kini dikabarkan bahwa sebuah laboratorium di Cina kembali disiapkan untuk membuat penelitian unik, yaitu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dilansir dari terkini.id dari tayangan di kanal YouTube Wow Figure via Ring Times Banyuwangi, di laboratorium tersebut terdapat tabung-tabung khusus yang disiapkan untuk proses pembekuan mayat manusia. Diketahui bahwa Cina telah menyiapkan 10 mayat manusia yang telah dibekukan untuk dihidupkan kembali menggunakan teknologi canggihnya. Shandong Yinfeng Life Science Research Institute diinformasikan menjadi satu-satunya laboratorium di Cina yang memiliki teknologi super canggih untuk pembekuan mayat manusia di suhu yang sangat rendah. Penelitian ini dipercaya oleh orang-orang kaya sebagai penelitian yang dapat mewujudkan impian untuk hidup di dunia selama-lamanya. Lebih dari 100 orang dari seluruh dunia telah mengunjungi pusat penelitian tersebut dan lebih dari 60 orang di antaranya bahkan telah mendaftarkan diri untuk menjadi objek yang akan dihidupkan di masa depan. Adapun proses untuk menghidupkan jasad orang yang sudah mati yaitu dengan menyimpannya di sebuah tangki atau kapsul berisi cairan nitrogen. Du Hong, seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis, merupakan manusia pertama yang menjadi objek penelitian ini. Ia menginginkan tubuhnya dibekukan dan dihidupkan kembali setelah meninggal dunia karena kanker pankreas. Menurut keterangan yang ada, katanya orang-orang kaya di Cina semakin hari semakin banyak yang mendaftarkan diri untuk membekukan mayat mereka nanti. Bagaimana menurut Anda? Institut Penelitian The Shandong Yinfeng Life yang merupakan satu-satunya pusat penelitian krionik di Cina memiliki rencana gila. Pasalnya, orang-orang yang tergabung dalam riset itu berencana akan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dengan menggunakan teknologi. Melansir dari South China Morning Post, lembaga penelitian krionik memiliki 4 pusat penelitian di dunia, salah satunya di Cina. Lembaga penelitian itu menyediakan suspensi krionik. Mereka mengawetkan tubuh pada suhu yang sangat rendah dengan harapan suatu hari dapat menghidupkan kembali mereka. Namun penelitian Yinfeng melangkah lebih jauh. Ini berpotensi merevolusi transplantasi organ, peletakan kembali bagian tubuh, dan perawatan medis lainnya. Teknik ini dinamakan The Cryonics, yaitu menjaga tubuh manusia pada suhu yang sangat rendah dengan tujuan menipu kematian. Ini melibatkan penyimpanan tubuh dalam wadah baja tahan karat dalam nitrogen cair yang super dingin. Institut Penelitian The Shandong Yinfeng Life didirikan di Jinan, Cina Timur. Lembaga itu menyediakan layanan penangguhan dan penyimpanan krionik untuk manusia dan hewan peliharaan yang telah meninggal, dengan harapan suatu hari dapat menggunakan teknologi canggih untuk menghidupkan kembali mereka. Yinfeng juga bermitra dengan rumah sakit dan universitas Cina untuk melakukan penelitian di bidang kriobiologi yang mempelajari pengaruh suhu rendah pada makhluk hidup. Aaron Drake, Direktur Pusat Respon Klinis di Yinfeng yang bergabung pada tahun 2016 menjelaskan lembaga di Cina ini berbeda dari yang lain. Pemerintah Cina tidak ingin pihaknya menjadi proyek yang membekukan tubuh seseorang, tetapi mereka ingin melihat bagaimana proyek ini dapat bermanfaat bagi semua bidang kedokteran. Jadi, pihaknya bekerja dengan ahli bedah, ahli anestesi, dan perfusionis atau orang yang mengoperasikan mesin jantung dan paru. Ini adalah proyek besar berbasis penelitian yang menarik untuk bergabung dengan mereka. Salah satu kendala terbesar yang terus mengganggu prosedur transplantasi organ adalah kurangnya kesempatan untuk mendapatkan organ yang layak dari orang yang telah meninggal dan menanamkannya kepada pasien. Sebagai contoh, saat mengangkat hati manusia, waktu yang tersedia sekitar 6 jam. Jaringan akan mulai mati setelah 6 jam. Dalam 6 jam itu, organ harus diangkut, dibersihkan, disiapkan, dan ditanamkan. Sedangkan tes darah harus dilakukan pada pendonor dan penerima untuk melihat apakah golongan darah mereka cocok.
Menurut Drake, itu sangat menantang. Cina adalah negara pertama yang melakukan ini dan Institut Yinfeng memimpin dalam bidang penelitian ini. Tiongkok mungkin melompati semua orang karena mereka telah mengambil pendekatan baru. Drake mengatakan setiap organ membutuhkan teknik yang berbeda agar dapat diawetkan secara krionik. Semakin besar organnya, semakin sulit jadinya. Peralatan yang harus digunakan juga menjadi lebih besar juga. Menurut Drake, ada 10 pasien yang telah diawetkan secara krionik di Yinfeng. Tetapi, Li Qingping, direktur publisitas di institut tersebut mengatakan, hal itu telah menarik minat yang besar dari orang-orang di Cina selama beberapa tahun terakhir. Lebih dari 100 orang mengunjungi senternya tahun lalu dan 60 orang telah menjadi anggota yang ingin melakukan prosedur cryonics. Dia menambahkan bahwa mereka juga telah membayar biaya yang mendukung komitmen perencana gila ini. Drake mengatakan budaya Cina sangat menerima cryonics lebih mudah daripada budaya Barat. Sementara itu, Yinfeng adalah bagian dari grup biologi Yinfeng yang pekerjaannya meliputi pengujian DNA, penyimpanan darah tali pusat, pengobatan estetika, dan penelitian sel induk. Selain transplantasi organ, Drake mengatakan penelitian cryonics juga sedang diterapkan untuk mengobati pasien serangan jantung, stroke, dan trauma tumpul. Sementara gagasan untuk menghidupkan kembali orang mati mungkin masih jauh. Jika tidak terlalu jauh, kemungkinan Drake berpikir cryonics adalah teknologi dengan prospek yang hidup. Orang-orang saat ini meninggal karena kanker, Parkinson, dan penyakit otak lainnya. Menurutnya, jika kita maju 100 tahun, penyakit-penyakit ini dapat dengan mudah disembuhkan. Orang meninggal karena serangan jantung, stroke, dan influenza di awal tahun 1900-an. Tetapi hari ini, pengobatan modern dapat mengatasi masalah ini. Jadi, jika kami dapat memberi pasien waktu tambahan tanpa membiarkan kerusakan terjadi, kami mungkin dapat menyembuhkan kanker mereka suatu hari dan memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih lama. Demikian ucapnya.